Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin nabil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadith al-thani wal arba'un. Hadith yang ke-42. Alhamdulillah, ini adalah hadis terakhir dari kajian Arba'in Nawawi yang selama ini kita kaji. Harusnya ini hatam sudah dari lama, tapi karena banyak penundaan yang kita lakukan, akhirnya kajiannya pun tertunda selesainya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencatat kita sebagai manusia, sebagai para hamba-hambanya dari kalangan talibul ilm, dari kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membuat kita meluruskan niat kita saat menuntut ilmu hanya karenanya, bukan karena selainnya, bukan karena popularitas, bukan karena harta, bukan karena pujian, bukan karena apapun. Kita menuntut ilmu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Temanya kali ini sa'atu maghfiratillah ya azza wa jal, luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya firasat, Imam Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis tentang pengampunan Allah di akhir hadis beliau itu, salah satu tujuannya mungkin sebagai kabar gembira terhadap kita semua di saat di awal-awal kita mungkin agak digembleng dengan hadis-hadis yang agak sedikit menyisakan dada saking sulitnya untuk dilaksanakan, hadis-hadis hukum, hadis-hadis adab, hadis-hadis pencatatan amal dan sebagainya. Kemudian di akhir kita diberikan kabar gembira begitu luar biasa bahwa seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni kita. Dan hadis ini betul-betul memanjakan telinga saya banget dulu ketika saya pertama kali mendengarnya saat saya masih kecil. Karena saat saya masih kecil, saya belum tahu bahwa konsep pengampunan Allah itu begitu luar biasa terhadap para manusia. Luar biasa terhadap para manusia. Kita baca hadisnya dulu. An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam, إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عن أنس رضي الله عنه قال, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tahu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita sempat bahas kemarin ketika ada hadis, kemudian tiba-tiba di tengah berhubungan dengan firman Allah, maka dia disebut hadis qudsi. Fahimtum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam. Ini merupakan salah satu bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala di antara berbagai macam bentuk panggilan-panggilan lainnya. Kadang-kadang Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Dan terkadang panggilan ya ayyuhan nas itu meliputi orang muslim dan orang kafir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atau dengan panggilan ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam. Panggilan ya ibna Adam ini bisa yang dituju itu dua model. Pertama, hanya tertuju kepada orang Islam, dan terkadang juga tertuju kepada orang kafir. Dalam kasus ini, ya ibna Adam yang ini, wahai garis keturunan Adam di sini hanya tertuju kepada orang Islam, begitu ya. Karena nanti berhubungan dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang digunakan adalah Nabi Adam? Ya karena Nabi Adam adalah bapaknya para manusia. Abul Bashar. Tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di muka bumi ini kecuali dia merupakan keturunan Nabi Adam. Kita punya dua Abul Bashar, dua bapaknya para manusia. Yang pertama, Nabiullah Adam, itu sudah jelas. Yang kedua, Nabiullah Nuh. Pada saat peristiwa banjir bandang, banyak manusia-manusia yang mati, sekalipun yang selamat dari jemaahnya Nabiullah Nuh, tidak ada yang tersisa dari garis keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami menjadikan keturunan Nabiullah Nuh
sebagai bagian yang tersisa. Sehingga keturunan dari selain Nabi Allah Nuh itu tidak ada yang tersisa alias punah. Innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya engkau wahai Bani Adam, selama engkau mau berdoa kepadaku dan mau berharap kepadaku. Nah, di sini ada dua kasus nih. Yang pertama adalah berdoa. Doa itu adalah sebuah ibadah, sebuah perisai, sebuah tameng terbesar yang dimiliki oleh orang Islam. Terkadang banyak di antara kita menganggap bahwa doa itu sekedar doa dan doa itu adalah jalan terakhir. Tidak. Doa itu adalah jalan awal, jalan tengah, dan jalan akhir. Sebelum kita berusaha, kita berdoa. Saat kita berusaha, kita berdoa. Dan saat usahanya gagal atau sukses, kita tetap berdoa. Doa itu tidak boleh berhenti. Setiap hari. Ada doa yang wajib, ada doa yang dianjurkan. Doa yang wajib ya dalam sholat. Dan doa yang dianjurkan adalah doa-doa di luar sholat. Banyak di antara kita yang malas berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dia itu terburu-buru. Dia menganggap bahwa doa saya harus dikabulkan sekarang juga. Ya Allah, saya sekarang punya masalah. Ya Allah, tolong segera selesaikan masalah saya. Dan dia berharap hanya dengan sekali berdoa kemudian masalahnya selesai. Boom gitu. Gak boleh begitu. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu du'a'u ahadikum ma lam ya'jal. Dikabulkan doa kalian semua selama kalian itu tidak terburu-buru. Atau kama qala Nabi SAW. Selama tidak terburu-buru. Terburu-buru bagaimana? Dia berdoa kepada Allah, lalu ketika dia merasa tidak kunjung dikabulkan, dia meninggalkan doanya. Bukan begitu orang Islam, bukan begitu orang mukmin. Saat kita berdoa, kita harus yakin doa itu dikabulkan. Ya, tapi jangan terburu-buru. Yakin dikabulkan bagaimana? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkannya dengan cara apa? Di sini yang harus kita bahas. Bentuk pengkabulan Allah terhadap doa kita itu jangan dinalar pakai logika manusia. Logika manusia itu dikabulkan doa, ya Allah saya pengen duit 100 juta, 100 M, langsung muncul di depan 100 M. Tidak. Konsep pengkabulan doa Allah itu adalah salah satu dari 3 perkara. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun aw qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa, di mana doa itu tidak mengandung unsur dosa atau memutus silaturahim. Maksudnya adalah dia tidak berdoa, "Ya Allah, tolong ya Allah berilah saya pacar yang cakep, seksi, bohai." Itu kan doa yang haram, doa minta pacar. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, sedangkan orang yang meminta doa dan doanya itu adalah doa yang dihalalkan oleh Allah, a'tahullahu biha ihda thalath. Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, imma ayyu ajila da'watah. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doanya di dunia. Dalam artian, kamu minta kepada Allah, ya Allah selesaikan saya dari masalah saya dan masalahnya selesai. Nah, di dunia selesai. Kemudian yang kedua, atau wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah tidak beri kabulkan doa tadi itu di dunia, tapi dikabulkan nanti di akhirat. Wa imma ayyansarifa anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari mara bahaya sesuai dengan kadar doa yang dia panjatkan, entah di dunia atau di akhirat. Misalnya kita berdoa dengan satu doa, nanti doa itu ditimbang dengan beratnya masalah. Entah masalah itu berupa dosa dan sebagainya, entah itu dalam perkara dunia atau di akhirat, di mana Allah akan menghilangkan masalah itu dari kita. Allahu Akbar. Bisa jadi mungkin di masa yang akan datang, kita memiliki masalah yang begitu luar biasa. Tapi gara-gara kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah itu tidak diberikan karena sama Allah dihilangkan saking banyaknya kita berdoa kepadanya. Kemudian para sahabat nyeletuk pada saat itu, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita banyak-banyakin aja doa ya Rasulullah, kan enggak rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu aktsar." Pemberian Allah itu jauh lebih banyak. Allah, indah sekali. Indah. Berdoa kepada Allah itu indah. Astagfirullah. Harus yakin ya kalau berdoa ya. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah. Wa rajautani, dan berharap kepadaku. Harapan itu harus selalu ada.
Tidaklah seorang muslim disebut muslim, tidaklah seorang mukmin disebut mukmin kecuali dia senantiasa berharap kepada Allah dan tidak berputus asa kepadanya. Makanya di sini harapan itu harus senantiasa selaras dengan apa? Husnudzan. Husnudzan billah. Ya, husnudzan billah. Ini teman-teman yang penting. Ya, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampuni seluruh dosa yang pernah kamu perbuat wala ubali, dan aku gak peduli seberapa banyak dosa yang kamu lakukan. Allah, ini sebenarnya indah banget loh. Ini indah banget. Selama kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah ampuni, berikanlah saya harapan begini ya Allah. Akan aku ampuni seluruh dosa yang kamu perbuat wahai Bani Adam. Seluruh dosa yang kamu perbuat wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita perbuat. Ya Allah, harapan kita untuk senantiasa menjadi Allahu Akbar. Indah loh. Dosa kita begitu banyak gitu, tapi kayak Allah bilang, udah kamu minta ampun aja kepada aku dan aku gak peduli seberapa banyak dosa yang kamu perbuat. Ini indah banget loh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hambaku yang telah melampaui pada diri mereka sendiri. Allah memanggil kita para pendosa sebagai apa? Sebagai hambaku. Wahai hambaku. Wahai hambaku yang banyak dosanya, yang banyak mendurhakaiku. Enggak. Allah bilang, wahai hambaku yang telah melampaui batas diri mereka sendiri. Allah masih romantis gitu loh. Kayak kita ngelakuin dosa yang banyak, tapi Allah masih bilang kita, manggil kita dengan panggilan hamba yang melampaui batas diri mereka. Kita hanya malah sering durhaka sama Allah. Apa firman Allah kepada kita? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa. Walaupun kita melihat dosa kita begitu banyaknya, luar biasa, ingat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'a. 1, 2, 3, enggak. Jami'a, seluruhnya. Kita berdosa dengan jumlah dosa begitu banyak, tidak terhingga. Banyak banget sampai gak masuk akal. Allah ampuni semuanya. Allah ampuni semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wala ubali. Ingat, ini nih. Tiap kalian merasa berdosa banyak, ya, tiap kalian merasa harapan kalian sudah hilang, saking banyaknya dosa yang kalian perbuat, atau ketika banyak di antara kita melakukan dosa, kemudian kita malu mengangkat kedua tangan kita. Aduh, emang pantas ya saya berdoa kepada Allah. Dosa saya masih banyak. Ingat, Allah berfirman, la ubali. Saya gak peduli dosa yang kamu perbuat banyak. Selama kamu mau berdoa, selama kamu makin mau berharap, la ubali. Saya gak peduli. Aku tidak peduli. Indah banget. Ya bani Adam, wahai bani Adam. Lau balagat dunubuka anana sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Andai kata dosamu telah sampai setinggi langit, dosa kita andai kata ditumpuk. Setiap kali kita berdosa nih, di mana dosa itu setitik. Tapi gara-gara kita banyak melakukan dosa itu tertumpuk sampai memenuhi langit. Thumma astaghfartani. Kemudian kamu meminta ampun kepadaku. Hah? Ghafartu lak. Aku ampuni dosa kamu. Aku ampuni dosa kamu. Pengampunan Allah terbuka luas. Ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Andai kata kamu mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi. Tsumma laqaitani. Kemudian engkau mau menemuiku. Engkau mau menemuiku. La tusyriku bi syai'a. Ini syaratnya ya. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, syaratnya ini. La tusyriku bi syai'a. Engkau tidak menyekutukanku. Engkau tidak berbuat syirik kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu. Allah menggunakan bahasa yang indah banget. Aku akan mendatangimu.
banyak di antara kita yang seringkali kemakan omongan-omongan manis dari orang yang masih besar kemungkinan untuk berkhianat. Dan kita baper gitu loh. Aku akan mendatangimu wahai Adinda. Ya, kita baper dengan ucapan-ucapan seperti itu kan. Tapi masa kita gak baper dengan ucapan Tuhan Allah yang tidak akan mungkin berkhianat kepada kita? La ataituka biqurabiha maghfiratan, dan aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula pengampunan. Indah banget. Indah banget. Allah. Nas'alullah as-salamul afiyah. Allahu akbar. Sebenarnya untuk melakukan dosa itu susah loh. Lebih susah melakukan dosa dibandingkan meminta ampun. Meminta ampun kepada Allah itu mudah loh. Misalkan kita mau betul-betul menyesal, kita mau mengakui, kita masih besar harapan kepada Allah, Allah mau mengampuni. Sedangkan untuk melakukan dosa kita butuh effort gitu loh. Tapi sayang banyak di antara kita yang sudah termakan dengan nafsunya dan mau repot-repot melakukan dosa gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun ujung-ujungnya itu adalah sunnatullah, itu adalah sebuah hukum ketentuan pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang hamba itu pasti akan berdosa. Bahkan andai kata kita para manusia tidak berdosa kepada Allah, kita akan dipunahkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna thumma yastaghfiruna fayaghfira lahu." Andai kata kalian tidak punya dosa sama sekali, maka Allah akan memunahkan kalian dan Allah akan lihat seberapa banyak dosa yang mereka perbuat agar mereka beristighfar, lalu mereka akan diampuni dosanya oleh Allah. Allah. Nah, astagfirullahaladzim. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dari Bani Adam adalah pendosa dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat. Ayo kita bertobat. Setelah ini kita banyak bertobat. Setelah ini kita hadis ini selesai, jangan selesai di sini. Kita meminta ampun kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, meminta beristighfar sebanyak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam hadis, Rasulullah yang maksum, yang enggak punya dosa nih ya, diceritakan sehari itu beliau minimal ya beristighfar itu 70 kali. 70 kali. Kita istighfar malas-malasan. Itu Rasulullah. Kita sok-sokan. Alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Beliau berkata hadis hasan sahih. Hadisnya kualitasnya adalah hasan sahih. Fahadha akhiru ma qasadtuhu min bayanil ahadits allati jama'at qawaid al-Islam. Dan ini adalah akhir dari apa yang aku maksud, dari apa yang aku tuju, dari keterangan, dari penjelasan berbagai macam hadis yang menghimpun kaidah-kaidah dasar keislaman. Kita sempat bahas ya. Wa tadammanat ma la yuhsa min anwa'il ulum. Di mana hadis-hadis yang 42 tadi itu menghimpun berbagai macam keilmuan yang tidak bisa dihitung satu persatu. Fil usul, dalam kajian usul, wal furu' dan furu', wal adab, dan juga adab, wasairi wujuhil ahkam, dan berbagai macam keputusan-keputusan hukum yang berlaku nanti ya. Sampai di sini selesai? Selesai ya? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan stop sampai di sini, kita ngaji terus. Nggak harus ngaji sama saya. Dan pesan saya, misalnya nanti teman-teman ada kajian arba'in di tempat lain, jangan kalian ngerasa sudah alim. Nah, saya dulu ketika pertama kali ngaji arba'in, ketika saya masih kecil, saya ngerasa bahwa saya adalah manusia paling alim, paling pintar yang pernah ada. Karena saya merasa sudah baca hadis banyak. Taunya, ilmunya segini. Ingat, jangan sombong. Hanya gara-gara teman-teman mungkin sudah hatam arba'in. Ini semua hadis-hadis dasar. Masih banyak kitab-kitab yang lain yang belum teman-teman selesaikan. Ya, jangan sombong, jangan mau berhenti. Kalau ada kajian arba'in yang lain, terus ikut, jangan merasa sudah tahu, karena masih banyak faidah-faidah lain di tempat kajian-kajian yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.